Angelin ditemukan tewas di belakang rumahnya dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tubuh Angelin ini sudah mulai membusuk, dikubur di bawah pohon pisang dan ditutupi sampah-sampah. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat-sangat tragis dan juga sangat-sangat menyedihkan, yaitu kisah dari seorang gadis kecil yang bernama Angelin. Kisah dari Angelin ini sempat menggegerkan warga Denpasar, Bali, bahkan bukan cuma Bali tapi di seluruh Indonesia. Gara-gara dia telah menjadi korban penyiksaan sampai berujung kematian. Angelin yang diperkirakan hilang ternyata telah dibunuh dengan sadis oleh ibu angkatnya dan kemudian jasadnya dikuburkan di bawah pohon pisang di belakang rumahnya. Angelin ini guys mengalami hal yang sangat-sangat buruk di usianya yang masih muda. Baru berumur 8 tahun dan harus merasakan sakitnya disiksa dan dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri. So nggak usah banyak bacot lagi seperti biasanya, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita kenalan dulu dengan Angelin. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, Angelin ini dilahirkan pada tanggal 19 Mei tahun 2007. Dia dilahirkan di sebuah klinik di daerah Canggu. Ibu kandungnya bernama Hamidah dan bapaknya bernama Ahmad Roshidi. Dia ini merupakan putri kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Ina sementara adiknya bernama Aisyah. Ibu Angelin ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga sementara bapaknya bekerja sebagai buruh bangunan. Namun rumah tangga dari kedua orang tua Angelin ini tidak berjalan mulus guys. Sehingga mereka berdua harus bercerai. Dan setelah bercerai, ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang pria dan telah memiliki seorang putra. Selain itu, setelah menikah, ibunya ini juga sudah berhenti menjadi seorang pembantu rumah tangga. Nah, ketika Angelin ini dilahirkan, ibunya tidak mampu membayar biaya persalinannya. Dan pada saat itu ada seseorang yang memperkenalkannya dengan wanita yang bernama Margaret. Nama panjangnya Margaret Christina Megawe. Si Margaret ini mau membantu Hamidah untuk membayar biaya persalinan, tapi dengan syarat dia juga ingin mengadopsi Angelin. Pada saat mengunjungi Hamidah, si Margaret ini ditemani suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Nah, setelah ditawari oleh Margaret, suami Hamidah atau Ahmad Roshidi ini setuju untuk menyerahkan Angelin kepada Margaret untuk diadopsi. Nah, setelah mereka semua sepakat, si Margaret ini pun menyerahkan uang sebanyak 1.800.000 kepada Hamidah, di mana 800.000 ini adalah biaya klinik, sementara 1 jutanya adalah biaya untuk perawatan Hamidah setelah melahirkan. Nah, kemudian 3 hari setelah dilahirkannya Angelin, dia pun dibawa oleh Margaret. Dan pada saat itu sebenarnya si Angelin ini belum memiliki nama, karena dia belum diberikan nama oleh kedua orang tuanya. Akhirnya si Margaret ini memberikan nama kepada putri Hamidah dengan nama Angelin. Jadi nama Angelin itu diberikan oleh Margaret, ibu angkatnya, bukan dari kedua orang tua kandungnya. Sekarang kita masuk ke kondisi Angelin setelah dia diadopsi oleh keluarga Margaret. Jadi guys, setelah Angelin ini diadopsi, dia ini diterima dengan sangat baik oleh keluarga Margaret. Dia punya 2 kakak perempuan yang bernama Fonny Caroline Megawe dan juga Christina Telly Megawe. Kedua kakaknya ini juga sangat menyayangi Angelin. Nah, selama di keluarga angkatnya, Angelin ini tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sangat periang, ceria, dan juga cerdas. Dia selalu menggunakan bahasa Inggris ketika dia berbicara dengan Margaret Megawe. Lumayan hebat loh Angelin ini guys. Dan asal kalian semua tahu, ayah angkatnya yang bernama Douglas juga sangat-sangat menyayangi Angelin. Cuman sayangnya Douglas ini meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 2008. Nah, kematian dari Douglas ini membuat Margaret merasa sangat-sangat sedih dan juga sangat-sangat terpukul. Nah, setelah suaminya meninggal, si Margaret ini udah mulai berubah guys. Dia menjadi sosok wanita yang temperamental. Dia mulai suka menyiksa Angelin dari segi fisik maupun mentalnya. Guru Angelin di sekolah mengatakan bahwa Angelin ini sempat mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Selain itu, dia juga tinggal di sebuah rumah yang dikelilingi kandang ayam, yang tentunya sangat bau banget guys. Pokoknya sangat-sangat tidak layak untuk masa pertumbuhan seorang anak. Nah, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, si Angelin ini diberikan tugas oleh Margaret untuk bersih-bersih rumah. Dia disuruh mencuci, menyapu, mengepel, dan bahkan juga disuruh memberikan makanan kepada semua hewan-hewan peliharaan dari Margaret. Di antaranya ada ayam, anjing, dan juga kucing. Dan kalau ada yang kelupaan diberikan makan oleh Angelin, maka Margaret ini akan menyiksa Angelin. Jadi udah benar-benar kejam si Margaret ini. Dan asal kalian semua tahu nih, jumlah ayam dari Margaret ini bukan 1 atau 2 biji, tapi ratusan guys. Terus yang dia suruh memberikan makan kepada ayam-ayamnya Angelin, seorang bocah kecil berumur 8 tahun. Padahal dia ini punya seorang pembantu laki-laki, tapi tetap saja si Angelin yang disuruh. Nah, gara-gara pekerjaan sehari-hari ini, si Angelin ini sering ke sekolah dalam keadaan lusuh dan juga berbau. Bahkan saking baunya, teman-temannya ini sempat melapor kepada gurunya. "Bu, Angelin kok bau banget?" Nama gurunya pada saat itu Ibu Putu Sriwijayanti. Terus pada
pada saat dicek sama gurunya ini menemukan kotoran ayam di atas kepala Angelin. Dan akhirnya gurunya ini pun memandikan dan juga mengkeramasi rambut Angelin sampai benar-benar bersih. Angelin ini guys sekolah di SD 12 Tanur Denpasar. Dia masuk sekolah pukul 12 siang dan kembali ke rumahnya pada pukul 17 sore. Sebelum berangkat ke sekolah, si Angelin ini harus menyediakan bekalnya sendiri. Terus dia harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk menuju ke sekolahnya. Karena terlalu banyak rutinitas yang harus dilalui oleh gadis kecil ini, dia pun akhirnya semakin lusuh, berwajah sendu, sering terlambat, serta menjadi pendiam dan juga pemurung. Tapi guys, Angelin ini merupakan sosok gadis kecil yang tertutup. Dia ini tidak berani menceritakan apa yang sudah dia alami. Sampai akhirnya karena gurunya ini udah sangat-sangat curiga dengan kondisi Angelin, dia berpikir pasti ada apa-apa dengan Angelin. Gurunya ini pun meminta Angelin untuk mengaku. Akhirnya Angelin ini pun mau buka mulut. Angelin bilang kalau dia sering pusing di dalam kelas gara-gara dia belum makan. Setelah mendengarkan perkataan dari Angelin, gurunya ini pun langsung memberikan makanan 2 piring kepada Angelin. Dan asal kalian semua tahu, Angelin ini memakan makanan itu dengan lahap sampai habis, saking laparnya guys. Setelah kejadian itu dipanggillah Margaret oleh gurunya. Ditanyai tentang kondisi Angelin. Kok Angelin bilang kalau dia ini sering kelaparan, bahkan sampai pusing di kelas. Kalian tahu apa yang dikatakan oleh Margaret? Dia bilang, oh, Angelin memang tidak suka makan. Biasanya dia cuma minum susu kemudian berangkat ke sekolah. Bener-bener jelas banget kan bohongnya guys. Karena pada saat Angelin ini diberikan makanan oleh gurunya, langsung habis 2 piring. Gurunya ini berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan sama Margaret. Udah mulai curiga dia guys. Sebenarnya karena melihat kondisi Angelin yang sangat-sangat memprihatinkan, kepala sekolahnya sempat ingin mengadopsi Angelin. Cuman si Margaret ini tidak mengizinkan. Dia tidak mau menyerahkan Angelin dengan alasan bahwa Angelin ini memiliki banyak tanggung jawab di rumahnya. Akhirnya niat baik dari kepala sekolahnya ini gagal guys. Sekarang kita masuk ketika Angelin ini dikabarkan hilang. Jadi guys, Angelin ini diketahui menghilang setelah kakak angkatnya yang bernama Christine yang kuliah di Amerika membuat sebuah halaman Facebook dengan nama Find Angelin Bali's Missing Child. Tepatnya pada tanggal 16 Mei tahun 2015, sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore. Sementara Fonny, kakak angkat keduanya, membuat sebuah selebaran mengenai hilangnya Angelin. Nah, keesokan harinya pada tanggal 17 Mei tahun 2015, berbagai media massa sudah ikut memberitakan hilangnya Angelin. Menurut Fonny, Angelin ini terakhir kali terlihat pada pukul 3 sore ketika bermain di depan rumahnya. Nah, setelah itu si Angelin ini sudah tidak kelihatan lagi. Fonny sempat mencari-cari Angelin sampai pukul 6 sore. Cuman karena tidak ketemu-ketemu, Fonny pun akhirnya melapor kepada pihak kepolisian tentang hilangnya Angelin. Setelah mendapat laporan tentang hilangnya Angelin, tim pencari anak hilang langsung mencari Angelin. Tim kepolisian mencari Angelin dari Bali sampai ke Banyuwangi, tempat kelahiran kedua orang tua kandungnya. Polisi juga memeriksa CCTV yang ada di sekitar lokasi hilangnya Angelin ini. Mereka juga menganalisis HP dari kedua orang tua kandung Angelin dan juga orang tua angkat Angelin. Bahkan pihak kepolisian juga membawa anjing pelacak untuk mencari Angelin. Cuman anjing pelacak ini sama sekali tidak menemukan jejak Angelin. Dia cuma berputar-putar di sekeliling rumahnya. Nah, karena Angelin ini tidak kunjung ditemukan, akhirnya banyak dari keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali terpaksa berkunjung ke Bali untuk ikut mencari keberadaan Angelin. Kasus hilangnya dari Angelin ini guys menyita perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sehingga ketuanya yang bernama Aris Merdeka Sirait dan juga 2 anggota timnya berkunjung ke Bali untuk mengunjungi pihak kepolisian di sana mengenai hilangnya Angelin. Mereka ini juga mengunjungi rumah Angelin dan bertemu dengan Margaret. Margaret ini mengizinkan Aris untuk masuk ke dalam rumahnya memeriksa ruangan dan juga kamar-kamar di dalam rumah itu. Nah, setelah Aris ini berkunjung ke rumah Margaret, dia mengatakan kalau selama ini Angelin tinggal di sebuah rumah yang sangat-sangat buruk dan juga tidak layak huni karena dipenuhi oleh kandang ayam, di mana ayam-ayamnya ini berjumlah ratusan guys. Yang tentunya kondisi ini tidak bakalan membuat anak berkembang dengan baik. Nah, karena kondisi ini akhirnya KPAI mengatakan kepada Margaret kalau mereka bakalan mengambil hak asuh Margaret atas Angelin jika nantinya Angelin berhasil ditemukan. Setelah mendengar ucapan itu, si Margaret ini menangis histeris guys. Dia tidak terima, bahkan dia mengancam bakalan membunuh siapapun orang yang mengambil Angelin darinya. Karena katanya dia sangat-sangat menyayangi Angelin. Begitu juga sebaliknya, Angelin ini sangat-sangat menyayangi Margaret. Padahal faktanya omong kosong semua guys. Nah, selanjutnya selain KPAI, rumah Margaret ini juga dikunjungi oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernama Yudi Krisnandi dan juga Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang bernama Yohana Yambise. Cuman ketika kedua menteri ini berkunjung ke rumah Margaret, Margaret menolak bertemu dengan mereka berdua, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, selain pihak kepolisian, pencarian Angelin ini juga dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. Setelah mereka melakukan investigasi, mereka berpikir bahwa kemungkinan besar si Angelin ini tidak hilang karena diculik atau
melarikan diri atau kabur, tapi justru dibunuh atau disembunyikan. Karena mereka ini sama sekali tidak menemukan tanda-tanda hilangnya Angeline di sekitar rumah. Apalagi pada saat kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Margaret, Margaret ini terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan ada juga satu ruangan di dalam rumahnya yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, kecuali orang-orang terdekatnya. Dan juga ditemukan sendal Angeline di dalam kamarnya. Ditambah lagi pembantunya yang bernama Agus, dia mengatakan kalau sehari sebelum Angeline ini dinyatakan hilang, dia melihat hidung Angeline berdarah karena dipukul sama Margaret. Nah, pada saat itu pihak kepolisian mulai mencurigai Margaret. Dan pada akhirnya setelah pihak pencari Angeline ini menelusuri area sekitar rumah Margaret, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, Angeline ditemukan tewas di belakang rumahnya dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tubuh Angeline ini sudah mulai membusuk, dikubur di bawah pohon pisang dan ditutupi sampah-sampah. Angeline ini guys terkubur bersama dengan bonekanya. Nah, setelah ditemukan jasad Angeline ini langsung dibawa ke rumah sakit Sanglah untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsinya, Angeline ini dinyatakan sudah meninggal selama 3 minggu sebelum dia ditemukan. Selain itu, di sekujur tubuh Angeline ini ditemukan luka-luka memar, terutama di bagian wajah, leher, dan juga anggota gerak atas dan bawah. Terus di bagian punggung kanannya ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu juga ditemukan luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Tim forensik menyimpulkan bahwa penyebab dari kematian Angeline ini karena kekerasan benda tumpul di bagian wajah dan kepalanya yang menyebabkan pendarahan otak. Kasian sekali kan? Anak kecil harus mengalami penyiksaan seperti ini, sesakit ini sebelum dia meninggal. Pasti sakit banget rasanya guys. Wish. Akhirnya guys, selanjutnya jenazah Angeline ini dimakamkan di Dusun Wadungpal, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman ibu kandungnya. Sekarang kita masuk ke penyidikan hukum terkait dengan kasus yang menimpa Angeline. Nah, setelah jasad Angeline ini ditemukan, polisi langsung memeriksa 7 orang, yaitu Margaret, Fonny, Christine, Agus, 2 penghuni indekos suami istri yang bernama Handono dan juga Susiani, serta 1 orang satpam yang bernama Dewa Ketutraka yang disewa oleh Margaret setelah ramainya pemberitaan tentang hilangnya Angeline. Nah, dari hasil pemeriksaan, Agus mengaku bahwa dia telah memperkosa dan juga membunuh Angeline pada tanggal 16 Mei tahun 2015 sekitar pukul 1 siang. Setelah membunuh Angeline, dia pun menguburkan jasad Angeline di belakang rumah majikannya pada pukul 8 malam. Cuman guys, walaupun si Agus ini telah mengaku, kasus ini belum selesai. Karena ternyata juga ditemukan underwear si Agus bersama dengan jasad Angeline. Hal ini membuat polisi berpikir seolah-olah si Agus ini ingin diketahui bahwa dialah yang telah membunuh dan menguburkan Angeline. Bagaimana mungkin coba guys, seorang pembunuh meninggalkan jejak yang sangat-sangat jelas. Selain itu juga sama sekali tidak ditemukan sperma di tubuh Angeline. Sementara si Agus ini mengatakan bahwa dia sudah memperkosa Angeline. Nah, akhirnya pihak kepolisian meminta kepada Agus, memaksa Agus untuk jujur. Ayo dong Gus, come on, jujur. Akui apa yang sebenarnya terjadi dengan Angeline. Nah, karena didesak terus sama pihak kepolisian, si Agus pun mengakui bahwa pelaku sesungguhnya adalah ibu angkatnya Angeline, yaitu Margaret. Agus mengatakan bahwa Margaret ini meminta dia untuk mengubur jenazah Angeline yang sudah dia bunuh. Margaret juga yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan diselundupkan ke bahu kanan Angeline. Agus ini disuruh tidak gratis guys, tapi dia ini dijanjikan uang dan juga bayaran oleh si Margaret. Makanya si Agus ini berani dan mau membantu si Margaret. Nah, akhirnya pada tanggal 28 Juni tahun 2015, si Margaret ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Angeline. Berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan dari Agus, hasil otopsi dari pihak Rumah Sakit Sanglah, dan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tim forensik Polresta Denpasar. Sekarang kita masuk ke vonis hukuman yang dijatuhkan atau diberikan kepada Margaret atas kasus pembunuhan yang dilakukan kepada Angeline. Nah, sidang perdana kasus Angeline ini digelar pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Pada sidang ini, jaksa menyebutkan bahwa pada tanggal 16 Mei tahun 2015, Margaret memukuli wajah Angeline dengan tangan kosong berkali-kali, sampai hidung dan juga telinga Angeline ini berdarah. Kemudian untuk meninggalkan jejak dari kelakuan kasarnya ini, Margaret pun langsung membunuh Angeline. Dalam persidangan ini, Margaret sempat menolak tuduhan dari jaksa. Dia ini mengatakan bahwa dia sangat-sangat menyayangi Angeline, sebagaimana dia menyayangi anak kandungnya. Cuman pembelaan diri dari Margaret ini sama sekali tidak mempengaruhi tuduhan karena terlalu banyak bukti yang memberatkannya. Ya, motong lolos. Nah, akhirnya atas kasus ini pada tanggal 2 Februari tahun 2016, jaksa penuntut umum menuntut Agus dengan vonis 12 tahun penjara dan juga denda sebanyak 1 miliar rupiah.
Agus ini tidak didakwa sebagai pembunuh guys, tapi dia telah melakukan pembiaran yang menyebabkan Angelin ini meninggal. Sementara si Margaret ini, dia dituntut dengan penjara seumur hidup. Dan pada tanggal 29 Februari tahun 2016, hakim akhirnya mengabulkan tuntunan dari jaksa umum. Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup penjara kepada si Margaret ini dan juga 10 tahun penjara kepada si Agus. Pada saat mendengar keputusan dari hakim, ibu kandung dari Angelin yang bernama Hamida tidak puas guys. Dia berpendapat bahwa seharusnya si Margaret ini dihukum mati, karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tapi mau gimana lagi, itu adalah keputusan dari hakim, tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu guys, si Margaret dan juga Agus sempat mengajukan banding atas vonis yang diberikan oleh hakim kepada mereka. Tapi banding mereka berdua ini akhirnya ditolak. Selanjutnya mereka ini belum menyerah. Mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi akhirnya ditolak juga setelah Hakim Agung menguatkan putusan vonis pada bulan Februari tahun 2017. Jadi hukuman mereka berdua ini sama sekali tidak ada perubahan. Tetap si Agus 10 tahun penjara, sementara Margaret seumur hidup penjara. Nah guys, itulah kasus dari Angelin yang kalau dipikir-pikir sangat-sangat tragis dan juga sangat-sangat menyedihkan. Kok ada ya ibu angkat yang kayak si Margaret ini? Anak kecil yang masih berumur 8 tahun disiksa sampai dibunuh juga. Kan kasihan banget guys si Angelin ini. Tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, si Angelin ini juga sudah meninggal dunia, tidak akan pernah bisa hidup kembali. Kita doakan saja semoga si Angelin ini diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga si Margaret ini sadar akan apa yang telah dia lakukan dan juga bertobat. Aku juga mau sampaikan kepada kalian semua, jangan lupa jaga diri baik-baik guys. So semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.